Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nawa Azimatul Wafa akan melanjutkan dari ujian akhir semester kajian studi gender. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai poligami dalam perspektif keadilan gender. Dari banyaknya isu-isu gender yang melibatkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, banyak dalam kasus seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan dan beberapa kasus lainnya yang menganggap bahwa perempuan itu sangat remeh, perempuan itu rendah dan tidak bisa setara dengan laki-laki, sehingga laki-laki bisa bersikap seenaknya dengan perempuan. Dari sekian banyaknya kasus-kasus tersebut, yang paling kontroversial sekarang adalah mengenai poligami. Poligami ini merupakan isu keadilan gender yang paling sering diperbincangkan. Karena poligami berkaitan dengan hubungan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, yang mana itu juga berhubungan dengan keadilan bagi perempuan. Poligami sekarang ini dianggap sebuah persoalan kontroversial yang bersumber dari agama. Beberapa orang berpikiran bahwa poligami ini sumbernya dari agama. Gara-gara agama memperbolehkan laki-laki memperistri lebih dari satu, maka laki-laki banyak yang memperistri sampai 4 istri seperti itu. Lalu yang menyalahkan agama, banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal semuanya itu tidak benar. Walaupun agama memang memperbolehkan laki-laki menikah dengan 4 istri, tapi bukan berarti itu bisa seenaknya dilakukan oleh laki-laki. Poligami juga memiliki syarat-syarat tertentu agar seorang laki-laki bisa beristri lebih dari satu. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak perempuan yang yatim untuk kalian jadikan istri, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak-budak kalian. Yang demikian itu lebih membuat kalian tidak berbuat zalim. Nah, menurut At-Tabari, ayat ini turun dikarenakan berkaitan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya dan memperlakukan dengan tidak wajar terhadap anak yatim tersebut. Padahal anak yatim tersebut tidak menyukai. Lalu ayat ini diturunkan untuk menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan secara serius dengan memperlakukan mereka secara baik dan adil. Karena saat itu praktek pengasuhan anak yatim ini tidak dilakukan dengan baik. Mereka tidak memberikan hak-haknya, tidak memberikan hak-hak sosial dan ekonominya secara proporsional terhadap anak-anak yatim tersebut. Kebanyakan justru para wali ingin mengawini anak-anak yatim yang diasuhnya dengan tidak membayarkan mas kawin kepada anak-anak yatim tersebut. Nah, ketika hal itu marak terjadi, maka Al-Quran memperbolehkan para wali mengawini perempuan-perempuan lain sampai 2, 3, atau 4. Jadi dari latar belakangnya turunnya ayat tersebut, ini menjelaskan secara gamblang bahwasannya ayat ini turun untuk memberikan peringatan sekaligus penekanan kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, agar mereka berbuat adil, agar mereka memberikan hak-haknya terhadap anak yatim tersebut. Jadi ayat ini bukan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari ayat itu. Bukan kok Islam mengajarkan poligami dari turunnya ayat tersebut, itu bukan. Karena sesungguhnya poligami itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum Islam turun, sebelum Al-Quran turun, sebelum ayat itu turun, orang-orang Arab pra-Islam justru sudah melakukan poligami. Dan poligami yang dilakukan orang-orang Arab pra-Islam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang-orang Arab pra-Islam melakukan poligami itu seenaknya. Mereka mengawini lebih dari 4 kali tanpa adanya batasan berapa istri yang mereka nikahi. Ada yang menikah sampai 10 bahkan 15 kali dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mereka berbuat zalim terhadap wanita-wanita yang mereka nikahi. Mereka berbuat seenaknya dan tidak memberikan hak-hak perempuan. Dan ayat ini juga menyerukan bahwa seorang laki-laki yang menikahi
perempuan-perempuannya, maka dia harus berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim. Jadi Islam sebenarnya memperbolehkan menikahi seorang wanita sampai 2, 3, atau 4 kali, itu dengan syarat ia harus melakukan keadilan terhadap wanita-wanitanya, dan itu pun harus dilakukan ketika terdesak untuk mengatasi suatu perkara yang tidak dapat diatasi dengan perkara lain selain menikah lagi. Seperti itu. Jadi bukan kok Islam mengajarkan untuk berpoligami, itu tidak. Atau dengan kata lain, bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya, maka di situ bolehlah poligami. Nah, dari ayat tersebut, para ulama-ulama klasik ini menafsirkan memang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan syarat yang telah saya sebutkan tadi, tanpa adanya persyaratan bahwa yang dinikahi harus janda. Tetapi berbeda dengan ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrur, Maulana Umar Ahmad Usmani, dan Fazlur Rahman, yang menganggap bahwa laki-laki yang ingin melakukan poligami hanya diperbolehkan menikahi para janda dan perempuan yatim, karena mereka dianggap lemah yang perlu mendapat bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan perempuan-perempuan selain mereka. Jadi laki-laki boleh melakukan poligami dengan syarat bahwa istri yang kedua, ketiga, dan keempat adalah janda, dan dia mengasuh anak yatim. Bahkan menurut Quraish Shihab sendiri, poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergensi tertentu. Hal serupa disampaikan pula oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi bahwa poligami tak ubahnya sebuah pintu darurat atau emergency exit yang memang disediakan bagi yang membutuhkannya. Nah, dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa Islam bukan memperbolehkan poligamis. Seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu istri dengan seenaknya, tetapi justru Islam membatasi poligami agar menikahi seorang wanita hanya 4 kali, itu pun dengan syarat-syarat tertentu, yakni berlaku adil atau bahkan dengan syarat bahwa istri yang kedua, ketiga, dan keempat adalah seorang janda. Dan bagi kaum feminim, bahwa perilaku poligami ini merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum perempuan. Bagaimana tidak? Perempuan yang merasakan sakitnya di poligami. Dengan demikian, maka banyak pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu haram li ghairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya ini sangat buruk sekali terhadap perempuan. Ia juga mengaku bahwa memiliki data yang menunjukkan bahwa praktek poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat banyak dari problem sosial dan problem sosial yang sangat besar, seperti penelantaran anak dan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai istri pertama. Itu banyak sekali kasus yang terjadi. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwasannya poligami itu haram. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya seorang laki-laki sebenarnya tidak diperbolehkan poligami. Kalaupun boleh, itu harus dengan seorang janda dan memiliki anak yatim dan berlaku adil terhadapnya. Tetapi menurut saya, seadil-adilnya manusia, tetap dia tidak bisa berlaku adil terutama dalam hal nafkah batin. Dia pasti akan memiliki kecenderungan dari orang yang dicintainya dari keempat istrinya tersebut. Bukan berarti dia bisa berlaku adil dalam hal apapun. Mungkin kalau hal yang bersifat dohir itu bisa adil, seperti pemberian harta itu bisa diukur dengan setara. Tetapi jika bersoalan dengan batin itu tetap berbeda. Seadil-adilnya manusia itu tidak akan bisa sama, tetap ia masih condong kepada apa yang menjadi kecenderungan hatinya. Bahkan dari ayat tersebut juga, ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 tadi juga mengisyaratkan bahwasannya pernikahan monogami atau dengan satu istri adalah yang sebenarnya dikehendaki Allah. Karena dengan demikian maka seorang laki-laki dapat berlaku baik dan adil terhadap istrinya. Demikian penjelasan dari saya mengenai poligami dalam perspektif keadilan gender. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wal arfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.